dia ngalangin jalan, dia nggak mau mundur, dia nggak mau minggir juga. Udah gitu ketika papas-papasan, matanya melotot, galakan dia. Akan dicabut SIM-nya, semua jenis SIM, termasuk surat izin mencintaimu. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Tapi dulu saat menjadi jurnalis, berita apa yang paling nggak penting atau yang berkesan yang pernah Bang Jenda bikin atau liput? Menurutku semua peristiwa di lapangan tuh penting. Yap. Tergantung bagaimana kita mengolahnya menjadi sebuah berita yang orang tuh mau baca. Ya. Cuman memang itu terkadang berarti jadi jurnalis, akhirnya kita bikin judul supaya orang tuh mau baca. Gitu. Gimana Makanya tuh? ada judul-judul clickbait. Yang sebenarnya kalau kita baca tuh nggak seperti yang di judul. Ada tuh beberapa media yang kayak gitu. Misalkan ada berita tentang orang jatuh dari motor, luka-luka lah, dia tidak meninggal dunia. Buat beberapa orang itu berita tidak penting, kecelakaan begitu aja. Iya, Tapi misalkan betul. kita datang ke TKP, kita lihat dia jatuhnya kenapa? Ternyata karena lubang. Lubang di jalan itu bisa kita tulis, kita bisa hubungin dinas perhubungan, Yes, atau bagian aparatur terkait kenapa jalanannya tidak diperbaiki. Iya, Misalnya itu betul. satu. Terus yang kedua, jalan berlubang kenapa? Karena ada kendaraan-kendaraan yang melebihi tonase. Nah itu kan juga kita bisa ngasih tahu, kalian kalau punya kendaraan yang bebannya melebihi, ya jangan lewat situ. Itu dia, setuju. kekuatan jalannya nggak kuat. Iya, misalkan. betul. Itu kan jadi nggak hanya melulu tentang peristiwa kecelakaannya, tapi pasti ada yang lain yang bisa kita kulik. Jadi memang kalau Bang Jenda ini sering mencari berita-berita kriminalitas, berarti nggak sedikit juga Bang Jenda lihat pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan. Nah, paling sebel kalau lihat pelanggaran seperti apa? Pelanggaran yang paling kesal ya, pas nih aku di sini nih ya, Oke. pas sekali. Pelanggaran yang aku paling nggak suka itu orang lawan arah. Ya, maaf, aku juga dulunya aku bawa motor. Ya pernah aku harus akuin aku pernah lawan arah. Tapi makin kesini kalau gue lihat orang lawan arah itu ngeselinnya apa? Ini jalan nih ya, ini orang lawan arah ini naik motor nih. Dia ngalangin jalan, dia nggak mau mundur, dia nggak mau minggir juga. Udah gitu ketika papas-papasan, matanya melotot, galakan dia kan lawan arah. Iya, betul sekali Bang. Tapi dia melototin kita loh. Jadi, aku yang salah kayaknya nih ya. Aku yang minggir jadinya, dia yang jalan terus. Itu yang aku paling nggak suka. Lawan arah, sampai kulihat ke belakang. Jangan-jangan aku yang lawan arah nih. Karena galakan dia, itu Oke. aku paling nggak suka tuh orang lawan Iya, arah. betul. Emang suka kayak gitu orang yang Sama lawan arah. main HP di jalan. Ya. Dia ngerasa mungkin Dominic Toretto kali ya. Serius, Iya, betul. sambil main HP. Nggak sekalian nyeduh makanan ya kan? Nyeduh minuman, minum kopi sambil ya ngobrol lah kalian. Iya, betul. Oh, jadi oke. Jadi itu ya pelanggaran-pelanggaran Itu contoh. bisa kena pasal ya kalau yang main HP ya. Oh, bisa dong, nggak boleh. Pokoknya kalau lagi mengendarai itu harus benar-benar konsentrasi penuh. Nah, sekarang kepolisian ada peraturan baru, namun sedang dalam sosialisasi. Jadi dalam rangka meningkatkan kedisiplinan pengendara, pemilik SIM yang melanggar lalu lintas akan ditandai dengan sistem poin. Rencananya, Korlantas Polri lewat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Perpol nomor 5 tahun 2021 akan mencabut SIM pelanggar jika telah mencapai akumulasi 18 poin. Waduh. Seperti itu. Nah, setiap pelanggaran akan dikenai poin besaran 1 sampai dengan 12 sesuai tingkat kesalahan. Nanti akan ditertibkan peraturan lanjutan untuk menjelaskan detail kesalahan dan poinnya. Jika sudah lebih dari 18 poin tadi, akan dicabut SIM-nya, semua jenis SIM, termasuk surat izin mencintaimu. Aku udah serius loh, aku serius. Karena aku lagi ngitung-ngitung, aku pernah melanggar nggak? Udah ngitung ya, udah Aku ngitung. lagi ngitung-ngitung. Nah, jadi selain itu juga memang para pengendara ini harus jangan seneng dulu nih kalau misalkan di jalan tuh nggak ada polisi kayak tadi Abang bilang. Karena kan sekarang sudah ada sistem etle. Oh iya. Iya. Udah ada kayak kamera gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi ada etle yang statis dan juga ada etle yang mobile begitu. Etle statis berada di jalan-jalan umum, namun etle mobile juga sudah beroperasi di daerah-daerah yang
tidak terjangkau seperti itu. Nah, untuk sistem etle mobile itu sendiri berada di dashboard mobil, ada juga di badan polisi, seperti terdapat di helm dan juga di rompi polisi yang warna-warna hijau itu, Bang. Ada di situ dia, Bang. Jadi pengendara-pengendara yang bandel-bandel ini jangan sedih. Kita tuh nggak ada kita, tapi ada yang mantau. Tetap dipantau. Jadi Bang Jenda kan juga suka bikin konten di lampu merah tuh, betul kan? Sekarang pastinya akan tercapture di pusat, jadi harus lebih berhati-hati begitu, karena pasti akan dipantau, kan kelihatan lampu merah. Iya. Pakai helm. Iya betul, dan tentunya harus dengan perlengkapan lengkap, tidak boleh main handphone saat berkendara, harus memakai helm kalau lagi naik motor, ya kan? Ya masa kali naik mobil pakai helm. Dan juga nomor platnya jangan sampai habis masa berlakunya. Kalau di tempat Abang sendiri, pelanggaran apa yang sering terjadi? Dan bedanya sama di Jakarta tuh pelanggarannya seperti apa? Kalau di Siantar berarti Siantar, ya? iya betul. Kalau di Siantar itu yang paling banyak adalah naik motor nggak pakai helm. Dengan alasan dekat itu biasanya ya kita jalan aja, baru kita di jalan raya gitu loh. Artinya tidak kita boleh ketemu sama pengendara-pengendara lain juga, itu Iya. satu. Yang kedua adalah menerobos lampu lalu lintas. Karena kan Siantar itu kota kecil, jadi persimpangannya nggak terlalu ramai. Jadi kalau ngelihat kanan kirinya sepi, walaupun lagi merah, terobos. padahal itu bahaya sekali. Bahaya banget itu, nggak boleh. Jadi memang untuk para pengendara, kalau memang tidak berkenan untuk menggunakan helm, mending dia jalan kaki saja. Tuh. Nah, oke Bang, Abang ada cerita apa sama benda ini? Tunggu sebentar. Enggak apa lagi nih. Abang harus kaget ya. Nah, ini. Astaga! Woi udah, ini aib. Aduh. Ada cerita apakah? Ini aib. Ada cerita apakah tentang benda ini? Kalian googling wartawan nasi kotak keracunan. Walah, tahu saya nih. Rame, Iya. itu rame sampai Iya, aku masuk setuju. di forum-forum portal online, aku sampai dibully tuh. Padahal aku korban. Iya, tapi dibully. itu gimana maksudnya? Coba cerita Bang. Jadi judulnya adalah aku pernah keracunan nasi kotak. Oke. Jadi waktu itu lagi liputan penggusuran, kelar liputan, biasa karena aku emang deket sama Kapolres waktu itu, selain makanan, terus kita makan, ternyata itu nggak tahu basi atau gimana, itu makanannya ternyata pada keracunan. Oh, nggak cuma Abang Nggak cuma aku yang makan. cuman memang persoalannya adalah itu yang jadi headline berita juga. Karena aku makan 2 nasi kotak. Orang yang makan nasi kotaknya 1 aja keracunan, aku makan 2. Nah itu di komen-komen netizen tuh bilang, ini wartawannya kok nggak tahu, dia kalau itu nasi kotaknya basi masa bisa sampai 2, dia makan, dia nggak tahu gitu loh. Berarti Abang lagi makan 1, habis satunya lagi langsung minta lagi gitu Iya, satu. jadi enggak, kan itu emang insiden banyak. Jadi aku habis makan, aku lihat masih ada lagi. Aku ambil, aku makan lagi. Oke, itu saya pikir seorang Bang Jenda Munte ini nggak akan bisa keracunan karena takutnya si racun tuh keburu takut duluan gitu nggak sih? Ya Pikir kan? aku amen lah bang, nggak bisa keracunan. Tapi ya syukur lah ya sekarang sehat ya. Itu kan Sehat. itu juga sudah lama kan Tapi ya memang beritanya. aku karena udah terlatih makan-makan yang kayak gitu-gitu, jadi kuat. Oke lah Bang. Jadi tadi kan kita udah share di Instagram @ntmc channel dengan hashtag Tanya Jenda. Oke, tunggu saya lihat dulu. Bang, ternyata ini sudah banyak sekali yang nanya. Tuh kan saya jadi lebay banget di sekali. Kau laden-ladeni lah netizen ini lo, nggak habis-habis pertanyaan mereka itu. Jadi pertanyaannya adalah, Abang jawab ya Bang? Kalau nggak jawab Abang pulang aja. Iya. Oke. Bang, kalau LDR Jawa Barat dan Jawa Timur, kalau ketemuan enaknya di mana ya? Ini pertanyaan dari @wildan KP nih, Bang, jawab Bang. Nggak, tunggu dulu, ini kan LDR Jawa Barat, Jawa Timur mau pakai ketemu. Nggak tahu bang, aku bukan orang dishub. Nggak bisa aku ngubur-ngubur di jalan mana yang jadi tengahnya. Kalian video call aja sekarang. Ya udah biar bisa ketemu langsung. Iya betul. Kenapa aku yang ditanya, kalian yang LDR, kalian yang punya hubungan. Aku juga nggak dapat apa-apa dari hubungan kalian berdua. Ya itu Aku yang ya. LDR kok aku yang kau protes. Oke, Mas @wildan KP terjawab ya. Oke, kita lanjut next dari @amreligia.
Bang, temen saya baru aja beli mobil baru. Kata orang, showroomnya jangan lupa sering-sering dipanasin. Emang kalau nggak dipanasin, mobilnya bisa basi. Kayak nasi kotak tadi itu loh. Ini lagi. Ini yang mau dipanasin showroomnya apa mobilnya nih? Itu satu. Yang kedua, kalaupun mobilnya dipanasin, mobil dipanasin itu bukan gulai ayam sayang. Yang harus dipanasin itu mesinnya yang dipanasin. Slow bang, slow. Masih ada beberapa pertanyaan lagi nih bang. Masih ada lagi. Ya kita lanjut ya bang ya. @imahendra. Oke, bang, anakku daftar kerja dan nggak keterima karena syaratnya IPK minimal 2,9. Padahal IPK anak saya 2,10. Ini kenapa ya? Jawab bang. Ibu yang baik, ibu kayaknya dulu memang kan cuma sampai SMA ya bu ya. Kuliah itu, kalau di kuliah ini aku mau marah, aku nggak tega karena ini pasti ibu-ibu nih. Nggak bisa aku marah. NANI?お前はもう死んでいる。 Aku lagi mau marah loh. Aku lagi mau marah loh. Hargai orang yang lagi marah-marah. Lewat. Kata dia bukan perwira. Bukan. Aman. Salah aku yang disuruh pusat. Lanjut gimana tadi? Bu, ya bu. Anak ibu 2,10. Syaratnya 2,9. Ya. Aku nggak tahu aku cara ngejelasin ini sama ibu. Ibu nyari perkara aja. Mending ibu tanya bumbu dapur. Oke bang, lanjut. Next. Dari @mutiasaki. Bang mau tanya, kalau akte lahir hilang, apakah kita harus lahir lagi? Akte lahir hilang, harus lahir lagi. Terus kalau buku nikah hilang, harus kawin lagi. KTP hilang, kau harus jadi warga negara baru lagi. Nggak gitu teorinya. Mana yang hilang itu yang diganti. Nah ini ada satu lagi nih. Dari @jaharara. Kalau kita rajin bermalas-malasan, apakah kita masuk kriteria orang rajin, Bang? Ini yang nanya ini memang malas, jadi jangan dikait-kaitkan sama rajin-rajin. Ya. Kalau rajin itu bukan gimana? Aku nggak ngerti. Penting ini nanti. Jangan, Bang. Properti jangan dong. Rusak nanti punya kami Ya, ini. memang ini yang nanya memang malas loh, Putu Putri. Ya udah lah Tadi ya. dikait-kaitkan rajin bermalas-malasan ini memang kok malas. Ya udah, Mbak yang tadi tuh rara harus lebih rajin lagi loh ya, Mbak ya. Jangan bermalas-malasan karena bermalas-malasan itu bukan rajin. Oke? Dicatat tuh, Mbak. Memang kalau dia yang jawab langsung lembut ya. Iya dong. Menjelaskannya. Oke, udah jangan marah karena sudah banyak endorse ya. Ya. Main TikTok iya, YouTube iya, Iya. main juga. Nah, sebagai perwakilan netizen nih, saya kepo dong Bang Jenda. Penghasilan Bang Jenda per bulan berapa sih? Ya nggak tentu sih sebenarnya, cuman kisaran puluhan juta lah. Per bulan? Per bulan. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya ampun. Oke. Itulah berkat dari Abang tadi. Sangat Ya. ikhlas merawat mama, iya Berkat kan? sayang Diganti dan mama. sama Tuhan. Setuju. Iya. Wah, keren banget, keren. Tepuk tangan dulu dong. Untuk Bang Janda. Keren. Oke. Jadi memang Bang Janda ini kan sudah sukses begini. Masih ada aja nggak sih netizen yang mencibir sama apa yang Abang lakukan, sama kesuksesan Abang mungkin? Ada nggak netizen yang nyinyir? Kalau netizen yang mencibir, nyinyir itu pasti ada lah. Apapun yang kita lakukan, mau kita sukses, kita dinyinyirin. Kalau kita nggak sukses, kita diomongin. Iya. Itu udah, menurutku sih itu udah hal yang biasa dan udah resiko yang aku harus terima sebagai seorang content creator yang dilihat orang. Gitu. Betul. Nggak usah content creator. Sekarang apa sih yang nggak dinyinyirin? Jadi pemimpin negaranya dinyinyirin juga. Setuju, betul. Mungkin kalian nih teman-teman Polri, kalian udah bertugas dari pagi sampai Pagi sore, lagi sampai pagi lagi, Iya. hujan panas, tetap dinyinyirin. dinyinyirin. Tapi kalau saya pribadi mah kayak lagu lo ngomongin gue, Nah, ya. gue bodo amat. Iya, harus bodo amat, Ya, Bang. itu jadi karena kita mau buat sebagus apapun tetap ada yang tidak suka, tetap ada yang dan ya tugas, kalau aku sih ngerasa tugas aku sebagai content creator adalah aku tetap berkarya, tetap membuat konten karena Iya, betul. di samping orang yang nyinyir itu ada orang yang mengapresiasi, ada Iya, orang yang betul. juga menerima kita dan bahkan menyukai kita gitu. Iya. Sama teman-teman Polri juga yang bertugas di jalanan ada yang tidak suka, tapi ada yang secara langsung menerima manfaatnya, Iya. terlindung dari kecelakaan, Iya, betul mendapat sekali. pelayanan. Setuju. Itu emang kita Iya. jalanin aja tugas kita, Iya. apa yang menjadi kapasitas kita. Betul.
Nah, terakhir nih Bang, what's next seorang Jenda Munteh? Mau bikin gebrakan konten apa lagi nih? Ada beberapa konten sih, salah satunya itu tadi yang konten jurnalistik. Oke. Terus aku kemarin udah nge-DM Chris Hemsworth yang main film Thor. Aku udah DM, aku minta gabung untuk main film Avenger. Belum dibales sih. Oke. Selamat lagi untuk Bang Jenda Munteh, luar biasa. Luar biasa. Iya, Bang Jenda Munteh, terima kasih banyak sudah mau mampir ke sini, sudah mau main, sudah mau marah-marah ya kan, membangunkan orang-orang yang di sini yang mungkin lagi istirahat tadi ya, dengan suara Abang yang cukup ya kan? Iya, kuat ya. Iya Bang. Jadi Bang mau minta tolong boleh nggak Bang? Oh boleh. Iya, boleh nggak Buat ngajakin? Crypto Putri apa sih yang enggak? Saya mau minta tolong Bang Jenda untuk ngajakin follower-followernya supaya subscribe NTMC Channel. Oh gitu. Iya. Woi semuanya kalian. Aku lagi di NTMC Polri ya. Di sini banyak yang bermanfaat nih, makanya kalian follow nih NTMC Channel. Di situ banyak konten-konten bermanfaat tapi tetap menarik karena ada orang-orang kayak aku, orang-orang yang lain yang diundang juga untuk ngobrol-ngobrol. Ya, subscribe, komen juga, share ke grup keluarga, grup Karang Taruna, grup RT, RW, grup-grup yang ada mantan kau. Ya. Oke. Iya, terima kasih banyak Terima Bang kasih, Jenda, Betul-betul. terima kasih. Iya. Jadi untuk podcast kali ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan slogan Korlantas Polri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi. Yeay, terima kasih Bang Jenda.